Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu dengan saya dalam cerita misteri dan horor. Beberapa dekade lalu, di kampung itu ada sebuah gedung bioskop yang vakum dan tidak pernah memutar satupun film, alias benar-benar vakum. Sudah 3 tahun gedung bioskop itu vakum. Pada suatu hari, ada 2 karyawan yang mendapat mandat atau satu perintah dari bosnya, gimana caranya agar gedung bioskop ini dihidupkan kembali, tapi biar bisa ramai penonton. Dan mandat itu dia percayakan kepada 2 karyawannya. Dan karena kita gak bisa lah kita memungkiri kenyataan kalau pada dasarnya manusia itu masih mempercayai sesuatu yang katakanlah mistik. Kedua karyawan itu mencari orang yang katakanlah orang pintar. Sekiranya syarat apa yang bisa menyebabkan gedung bioskop ini kalau dihidupkan kembali atau difungsikan kembali itu bisa ramai seperti dulu lagi. Nah, orang pintar itu bilang bahwasanya di gedung bioskop yang kelas 2 itu ada 2 sosok penunggu, dan semuanya di atas pintu keluar masuk gedung. Jadi gini, di dalam gedung bioskop itu kan ada 2 pintu. Pintu pertama yang menunggui adalah seekor naga dengan mulut menganga. Pintu kedua yang menungguin adalah harimau. Nah, ketika orang pintar itu ditanya oleh kedua karyawan itu, syarat apa yang bisa dilakukan atau menghidupkan kembali gedung bioskop itu menjadi ramai seperti dulu. Ternyata syarat yang diberikan kepada kedua karyawan itu memang agak janggal. Syaratnya mereka harus menyembelih sepasang ayam jantan dan betina. Itu sebenarnya itu hanya satu isyarat bahwa mereka harus siap mengorbankan atau mencari tumbal. Tapi karena merasa apa yang menjadi syaratnya adalah satu syarat yang ganjil, kedua karyawan itu tidak melakukan sama sekali apa yang disarankan oleh orang pintar itu. Mereka tetap selamatan, tapi tidak ada seekor ayam pun
yang mereka sembelih. Karena mereka yakin dan percaya yang dimaksudkan dengan korban atau menyembelih ayam jantan dan betina itu yang dimaksudkan bukan ayam, tapi kurban manusia. Dan mereka nggak akan pernah melakukan hal itu, karena mereka merasa apa yang mereka lakukan nanti merupakan suatu tindakan yang sesat. Makanya keduanya tidak pernah melakukan itu. Memang gedung bioskop beroperasi kembali, cuman tidak rame. Ada yang nonton cuma 1-2, tidak seperti dulu di zaman dekade tahun 70, 80, 90. Yang namanya gedung bioskop ini nggak pernah sepi penonton. Setiap jam tayangnya pasti berjubel penonton. Dan itu salah satu hiburan yang ada di kampungku. Saya sebagai anak kecil waktu itu seneng kok diajak nonton film, entah itu film barat, entah itu film Hong Kong, film nasional, bahkan film India. Dan memang yang menjadi favorit di situ orang-orang itu nonton filmnya itu nonton film India, barat, Hong Kong juga nasional. Memang sudah merupakan tradisi yang diputar di gedung bioskop itu. Karena jam tayangnya kan cuma dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. Dari jam 1 ke jam 2. Lalu pokoknya berakhirnya jam 11. Itu untuk tayangan normal atau pemutaran film secara normal jam segitu. Dan satu lagi, di setiap gedung bioskop pasti ada yang namanya proyektor. Dan proyektor itu selalu merupakan kebutuhan khusus atau kebutuhan pokok yang tidak boleh dihilangkan dalam gedung bioskop. Karena apa? Karena gedung bioskop kan butuh alat untuk memutar film. Nah, proyektor itu pernah suatu ketika karena lupa memberi sesaji, tiba-tiba proyektor mati. Proyektor itu langsung mati. Susah untuk buat muter film lagi, dan itu membutuhkan waktu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari proyektor hanya berfungsi 1 tok, sedangkan di situ hanya ada 2 gedung, kelas 1 sama kelas 2. Gedung yang biasanya proyektornya mati itu gedung yang kelas 2, sebuah gedung yang dibangun sudah lama banget. Saya aja belum lahir, tapi masih berdiri kokoh. Itu difungsikan sebagai gedung bioskop kelas 2. Memang sih gedungnya lumayan serem. Lihat batu bata yang untuk membangun pun tidak seperti batu bata yang dibikin di tahun-tahun di zaman sekarang, karena itu dibangun sejak zaman penjajahan Belanda gedung itu. Makanya agak serem juga, dan konstruksi bangunannya pun berbeda dengan yang saya lihat di konstruksi bangunan-bangunan yang sekarang, di zaman sekarang gitu. Memang gedung bioskop ini yang untuk kelas 2 ini banyak mengandung atau misteri yang ada di dalamnya. Kadangkala makhluk-makhluk yang menunggu di situ tuh bukan cuma 1-2. Saya pernah menceritakan tentang gedung bioskop ini
yang mana di konten saya itu salah satunya menceritakan tentang makhluk-makhluk yang ada di gedung bioskop itu. Dan ini gedung bioskop yang sama yang saya ceritakan, gedung bioskop yang ada sebelum saya lahir. Tapi kebetulan salah satu wakil direksinya adalah bibi saya sendiri. Yang menjadi narasumber dari kisah bioskop ini adalah bibi saya sendiri. Bibi yang pernah bekerja sebagai wakil direksi di gedung bioskop ini. Kembali ke gedung bioskop yang sama. Kedua karyawan itu tidak pernah melakukan apa yang disarankan oleh orang pintar itu. Sampai akhirnya mereka buka kembali, mereka fungsikan kembali gedung bioskop, tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Gedung bioskop tetap sepi penonton, tetap sepi pengunjung. Sampai akhirnya mereka pun mencari lagi orang pintar di satu daerah, ya katakanlah tempat yang lain lah. Nah, di sini ada perbedaan syaratnya, tidak lagi menggunakan korban sepasang ayam jantan dan betina, tapi syarat yang lain. Ternyata tepat kondisinya juga tidak seramai yang mereka harapkan. Nah, mereka sadar betul. Seandai kata mereka melakukan apa yang disarankan oleh orang pintar yang pertama, sama halnya mereka akan membunuh manusia kan, hanya untuk sekedar menjadi bioskopnya menjadi ramai pengunjung. Tapi mereka juga mengkhianati hati kecil mereka yang katakanlah tidak bisa menerima apa yang menjadi syarat dari dukun yang atau orang pintar yang pertama itu tadi. Nah, setelahnya apa yang terjadi dengan gedung bioskop itu? Sekarang gedung bioskop itu tidak berfungsi kembali. Setelah dibuka beberapa bulan kalau nggak salah waktu itu, gedung bioskop tidak seramai yang mereka harap. Akhirnya ditutup kembali. Yang difungsikan hanya gedung biliar untuk permainan biliar. Hanya itu yang difungsikan. Lalu dicoba lagi dengan diisi karaokean atau karaokean. Tetap saja suasananya tetap sepi pengunjung, tidak sesuai dengan harapan mereka. Sampai akhirnya, sampai hari ini gedung bioskop sudah tidak beroperasi lagi dan ditutup sampai sekarang. Mengenai penghuni gedung bioskop yang saya ceritakan kemarin itu, atau makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, memang iyalah ada beberapa orang yang melihat penampakannya, termasuk saya sendiri juga pernah. Cuman waktu itu kan saya masih kecil, jadi saya menganggapnya, atau anggapan saya, udahlah biarin aja lah, itu juga makhluk sama seperti kita. Cuma itu aja. Kan sudah saya pernah ceritakan ya tentang keranda yang, kalau ada keranda itu, yang keranda yang pertanda kematian itu di situ ada, termasuk makhluk-makhluk yang katakanlah yang sebuah keluarga demit gitu, yang kulitnya hitam legam semua, itu juga ada.
dari salah satu penghuni di gedung bioskop itu. Dan pernah suatu ketika ada anak kecil laki-laki sedang bermain petak umpet waktu itu. Dia lari-larian ke sana kemari nyari tempat untuk bersembunyi. Ketika dia lewat di salah satu sudut yang membatasi antara jalan dan gedung bioskop itu, terlihat sesosok kepala besar sekali sampai menutupi tembok yang ada di gedung itu. Dan sejak saat itu anak itu nggak berani lewat situ. Sebuah jalan setapak hanya cukup untuk lalu lalang 1-2 orang. Disitulah anak itu melihat. Dan banyaklah lagi kok penampakan di gedung bioskop itu. Kalau sekarang, kalau kita lihat ke gedung bioskop itu sudah kelihatan lain, tidak seperti dulu lagi. Sekarang menjadi pertokoan, dan saya hanya bisa melihat sebagian dari bekas gedung bioskop itu tanpa sedikit pun mengurangi katakanlah goresan yang ada di gedung bioskop itu. Mungkin bagi teman-teman yang lain aneh, gedung bioskop kok isinya kayak gitu. Mungkin karena gedungnya sudah terlalu tua itu tadi. Ya mungkin kalau dibilang horor, gak begitu horor. Cuman penampakan yang namanya hantu kepala itu bukan cuma 1-2 orang yang melihat. Karyawannya di situ juga pernah ada yang melihat. Orang-orang yang penduduk di sekitar situ juga pernah ada yang melihat. Bahkan orang yang pendatang pun tidak akan luput melihatnya penampakan di seputar area gedung bioskop ini. Nah, inilah sekelumit kisah yang ada di kampungku tentang sebuah gedung bioskop yang dulunya adalah gedung perkumpulan untuk kaum Tionghoa, yaitu kalau saya tahu cuma satu, katanya itu namanya dulu gedung CHTH, nggak tahu maksudnya apa CHTH. Cuma di situ gedung ini dipergunakan untuk perkumpulan kaum Tionghoa. Terima kasih. Bye bye. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.